Nah, eh sekarang kakak mau ini nih, mau perkenalan dulu. Kakak tuh punya temen, ada dua orang, Kak Izul dan Kak Rio namanya. Nah, kita panggilkan langsung aja mungkin ya, Kak Izul, Rio. Halo, halo Kak Izul, Rio. Halo Kak Fitri. Hai Kak Fitri. Apa kabar? Baik, Rio juga apa kabar? Aku baik-baik aja. Rio berarti hari ini nggak sekolah dong? Apa gimana? Ah, aku aku belum sekolah. Aku kan masih TK. Oh, masih TK. Masih TK ya. Iya. Oh, oh. Nah, sekarang Kak Izul dan Rio mau ngapain sih ke sini? Aku sih maunya temenin Kak Izul. Kak Izul kan katanya mau cerita. Oh, mau cerita? Iya. Aku kan suka dengerin cerita Kak Izul. Oh gitu. Oke, nanti Kak Izul ceritain ya. Ada cerita yang seru deh pokoknya buat Rio dan juga buat teman-teman adik-adik semua dari SMP IT Bahana Mandiri. Sih, aku dengerin cerita lagi. Oke. Wah, asik. Kakak juga nggak sabar mau dengar ceritanya Kak Izul. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini dia Kak Izul dan Rio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman adik-adik semua di rumah ya. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua kabarnya sehat dan juga terus tetap semangat ya walaupun sekolahnya masih di rumah dengan online ya. Gimana Rio? Hah? Itu teman-teman disapa dong, adik apa namanya kakak-kakak deh, kan udah lebih besar daripada kamu. Hah? Disapa, jangan ayam aja. Oh gitu, ya coba ucapin salam dong buat teman-teman atau kakak-kakak di rumah. Salam, kok begitu salamnya? Bukan gitu, yang lengkap. Oh gitu, iya, yang lengkap bisa nggak? Bisa dong. Nah, coba ucapin salamnya. Ajarin, oh ajarin. Ucapin gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malah dijawab. Bukan gitu. Maksudnya kamu ngucapin salam sama kakak-kakak di rumah. Coba ikutin Kaizul ya. Oke. Coba ikutin Kaizul. Ikutin Kaizul. Bukan gitu. Bukan gitu. Dibilangin jangan ikut gitu. Tadi kata suruh ngikutin. Gimana sih ini orang? Iya iya maksudnya ikutin salamnya. Gitu. Ngomong dong dari pagi. Oh ya deh. Oke, coba ya ikutin ya. Assalamualaikum kakak-kakak. Coba bisa nggak? Gampang. Coba. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum kakek-kakek. Loh, kok kakek-kakek? Bukan kakek-kakek. Kakak-kakak. Ulangin. Oke, ulangin ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum kakak-kakak. Coba, ulangin. Assalamualaikum kakek nenek. Loh, malah kakek nenek. Udah bercanda terus. Rio, hari ini kita mau ngapain? Aku. Aku sih mau nyanyi. Emang kamu bisa nyanyi? Bisa dong. Coba nyanyi. Satu, dua, tiga. Nyanyi. Bukan begitu. Nyanyi itu ada nadanya. Oh gitu. Ajarin dong. Gini. Do, re, mi, goreng. Loh, malah makanan. Enggak. Gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa nggak? Aku contoh ya. Oke, satu, dua, tiga. Do, ya. Re, ya. Nih, ayam. Makanan lagi. Udah. Sekarang kita serius aja. Rio, hari ini kita mau bahas apa sih? Atau kamu mau cerita apa? Kaizol, apa? Aku punya teman. Iya, namanya Udin. Oh, kenapa dengan Udin? Iya, Udin itu orangnya pelit banget. Udah gitu, dia kalau punya uang simpennya di tas. Oh, simpennya di tas? Iya, uangnya banyak di tasnya. Oh, gitu. Nah, tapi dia pelit. Udah gitu, uangnya kan taruhnya di tas. Takutnya dia hilang. Bener dong. Tahu-tahu tasnya robek dan akhirnya hilang. Oh, kalau gitu Kaizul punya cerita nih. Ah, itu ya ceritanya tentang seorang raja. Hah? Seorang raja? Ya, ada seorang raja di sebuah daerah. Daerahnya itu namanya Hyderabad. Hah?
Hyderabad di mana itu? Nah, Hyderabad itu di daerah India sana. Oh, India, iya iya aku tahu. Nah, pada saat itu ya sekitar tahun 1900 ada seorang raja namanya Raja Nizam. Hah? Raja kejam? Bukan raja kejam, Nizam. Nizam. Iya, Raja Nizam ini adalah seorang raja yang sangat pelit. Sama kayak Udin ya? Iya, sama kayak Udin. Nah, tapi nih si raja ini awalnya dia sangat baik, Rio. Oh gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berubah menjadi raja yang sangat pelit dan juga sangat perhitungan. Saking perhitungannya, dia apa ya? Satu waktu dia pernah bajunya rusak, Rio. Iya, itu nggak diganti. Hah? Nggak diganti? Iya, dia tambal sendiri. Pelit banget ya. Nah, itu dia. Dan saking dia takutnya kehilangan uangnya ya, dia apa ya, mengambil sekitar 3.000 tentara untuk menjaga rumahnya karena dia takut kehilangan uangnya. Oh gitu. Kak Izul, ya uangnya ngomong banyak nggak? Oh, uangnya banyak sekali. Bahkan yang serunya nih, iya. Aku nanya lagi. Ya, nanya apa? Itu uangnya kan banyak ya. Terus, ditaruh di mana sih uangnya? Iya, uangnya disimpan di mana? Nah, ini dia nih pertanyaan kamu unik sekali. Ternyata Raja Nizam ini ya, Rio dan teman-teman di rumah, dia memiliki uang yang sangat banyak, tetapi dia menyimpannya nih unik sekali. Di mana? Dia menyimpannya di peti mati, coba. Hah? Di peti mati? Ya, betul sekali. Unik kan? Iya ya. Ih, gimana sih? Nanti kalau diambil orang gimana? Nah, makanya karena dia ketakutan diambil orang, makanya dia menyewa 3.000 apa tadi tentara untuk menjaga rumahnya. Oh, banyak banget ya. Nah, gitu ceritanya Rio. Terus gimana? Nah, tiba-tiba nih, saking lamanya uangnya disimpan di dalam peti mati itu, iya, akhirnya gimana? Ada yang curi nggak? Nah, nggak ada yang curi. Karena kan dijaga sama 3.000 tentara. Tetapi, iya, mau tahu nggak? Iya, aku nggak tahu. Ternyata uangnya, raja yang tadinya banyak itu ya, uangnya disimpan di peti mati, dia nggak sadar. Ternyata uangnya dimakan oleh tikus dan habis sekitar 58 miliar. Hah? Itu uang semua? Iya, uang semua. Itu kalau dibeliin cendol, dapat berapa ya? Ya, nggak tahu, saking banyaknya. Nah, itulah Rio, kenapa ya raja yang tadi akhirnya dia tujuannya untuk menyelamatkan uangnya, tapi karena dia salah cara menyimpannya, uangnya akhirnya hilang dan dia akhirnya menyesal. Oh gitu ya. Kaizul apa? Itu ceritanya udah terkenal. Wah, sangat terkenal di India sana ya, bahkan di dunia karena memang sangat raja ini sangat terkenal pelitnya. Oh gitu ya. Aku jadi bingung. Bingung kenapa? Jadi harusnya kita kalau simpan uang di mana dong? Oh, kalau simpan uang di mana ya? Oh, kalau gitu gini-gini. Kaizul, iya, punya temen. Hah? Punya temen? Ya, namanya Kak Nadia. Nah, kalau gimana kalau kita panggil Kak Nadia dan kita belajar dengan Kak Nadia bagaimana kira-kira menyimpan uang yang baik dan mengelola keuangan. Aku mau dong. Emang kenapa? Aku mau jalan-jalan ke Korea. Oh, gaya banget. Jangan jalan-jalan ke Korea. Umroh dulu. Oh, gitu ya. Ya udah, habis umroh aku ke Korea ya. Oh, ya udah terserah deh. Ya udah, kalau gitu kita panggil yuk Rio dan teman-teman semua di rumah. Kita panggil Kak Nadia. Beliau ini saat ini menjabat sebagai sekretaris perusahaan di BCA Syariah. Yuk kita panggil yuk Kak Nadia. Kak Nadia. Nah, itu ada Kak Halo, Nadia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, senang ya kita Waalaikumsalam. ya.
Ya, ini dia teman-teman semua di rumah ya. Ini di depan kita, di samping kita sudah ada hadir Kak Nadia. Beliau akan coba menjelaskan atau kita akan belajar bersama, tapi dengan cara yang mungkin ringan ya Rio. Iya. Nah, nanti kita akan belajar dan mendengarkan bersama penuturan dari Kak Nadia. Oke, teman-teman, selamat mendengarkan. Oke, aku juga dengerin ya, aku ikut belajar. Ya, tapi jangan berisik ya. Iya, aku nanti pakai kalau aku nanya, boleh ya? Oh, boleh, boleh. Boleh Nanti kalau mau banget. nanya, boleh. Oke, silakan Kak Nadia. Oke, makasih Kak Izul dan Rio. Salam kenal teman-teman semua. Aku Nadia, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Izul. Saat ini saya sebagai Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan di BCA Syariah. Sebelumnya, saya ingin menyapa Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Dadang, selaku Kepala Sekolah SMP IT Bahana Mandiri. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi Pak Dadang dan kerjasama dari teman-teman semua. Hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan edukasi ini. Begitu juga untuk Pak Abdul Jalil, terima kasih banyak Pak bersedia untuk menemani teman-teman semua. Terus untuk adik-adik semua atau teman-teman ya, ada yang dari kelas 7 sampai kelas 9, makasih ya sudah menyempatkan waktu di sela-sela waktu sekolah kalian. Mudah-mudahan hari ini yang ingin disampaikan oleh Kak Nadia bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, seperti tadi Kak Izul sudah bilang, tadi kan Kak Izul sempat cerita ya, ada seorang raja yang gara-gara salah cara menyimpan uangnya, terus akhirnya malah uangnya hilang ya. Itu kan sayang banget ya, sia-sia udah susah payah diperoleh, terus malah hilang begitu saja. Nah, kebetulan nih, Kak Nadia ini kan kerja di bank. Jadi, Kak Nadia punya ilmu bagaimana sih cara menyimpan uang yang baik. Hari ini Kak Nadia pengen berbagi sama teman-teman mengenai itu. Nah, aku izin mau share materi presentasi ya. Oke, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Kak Fitri di depan, cerdas mengatur keuangan sejak dini. Nah, teman-teman nih beruntung banget loh hari ini bisa ikut kegiatan edukasi kayak gini. Kalau dulu zaman kakak sekolah, kayaknya jarang banget deh acara-acara kayak gini ya. Jadi kita tuh kalau nggak diajarin sama guru, ya nggak tahu gitu. Nah, kalau sekarang Pak Dadang, Pak Abdul Jalil itu mengajak teman-teman untuk ikut acara edukasi ini bersama BCA Syariah. Jadi alhamdulillah ya kita bisa ketemu hari ini. Nah, hari ini kita agendanya nggak banyak, cuma ada dua. Boleh di next slide-nya? Nah, aku ingin ngajak teman-teman untuk mengenal bank sama mengenal tentang perencanaan keuangan. Oh ya, aku izin pakai masker ya selama nyampein materi, soalnya di kantor kakak nih kan di sekitar kakak nih ada orang-orang lain. Jadi untuk menjaga protokol kesehatan kakak tetap pakai masker ya. Oke, yang pertama adalah mengenai bank. Teman-teman sih pasti sudah mengenal bank ya. Cuma hari ini supaya pemahaman kita sama, kakak mau kasih tahu apa sih bank itu. Nah, kalau dari ilmunya ya dari undang-undang nih luar biasa nih. Pengertian bank itu diatur dalam undang-undang loh. Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, kalau tadi sempat lihat animasinya, ada uang ya yang mengalir dari masyarakat terus masuk ke bank. Nah, pada saat uang itu masuk ke bank, itulah yang disebut dengan menghimpun dana, teman-teman. Jadi jangan bingung dengan kata-kata menghimpun dana maksudnya apa sih gitu. Maksudnya adalah ketika teman-teman menabung di bank atau ketika bank itu mengumpulkan uang gitu ya dari masyarakat itu disebut menghimpun dana. Nah, terus bank nggak cuma sampai di situ doang. Buat apa dikumpulin terus nggak dikeluarin ya kan? Nah, tugasnya bank juga menyalurkan kembali kepada masyarakat. Makanya tadi ada uang ya yang mengalir dari bank kepada masyarakat. Itu disebut kegiatan menyalurkan dana. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya di sini tertulis ya, meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenapa bisa meningkatkan taraf hidup rakyat?
Soalnya uang itu jadi berputar terus ya. Orang yang punya kelebihan dana disimpan. Kemudian ada orang lain yang membutuhkan bisa meminjam kepada bank. Sehingga ekonomi akan terus berputar dan akhirnya ekonomi bergerak. Kemudian orang yang butuh uang bisa untuk usaha dan lain-lain. Sehingga akhirnya diharapkan bisa membantu perekonomian gitu. Teman-teman bagi yang mau bertanya, boleh sambil nulis di kolom chat, nanti aku coba jawab sambil presentasi. Tapi kalau yang mau bertanya langsung di akhir nanti di sesi tanya jawab juga boleh. Oke, aku lanjutin dulu ya. Rio kalau mau bertanya juga boleh langsung loh. Oke, nanti aku tanya ya. Jangan yang susah-susah ya Rio. Oke, aku lanjutin lagi ya. Oke. Nah, dari pengertian tadi kita bisa lihat ya, ternyata fungsi utama bank itu sebenarnya secara umum tuh cuma 3 kok. Jadi nggak susah-susah. Coba kita lihat ada apa aja. Yang pertama adalah menghimpun dana. Nah, menghimpun dana ini bentuknya tuh apa sih teman-teman? Menghimpun dana tuh bentuknya ada simpanan, tabungan ya, tabungan seperti yang teman-teman sudah kenal. Alhamdulillah nih aku tadi dapat info dari Pak Dadang, teman-teman yang ikut acara pada hari ini tuh ternyata sudah dibukain rekening simple di BCA Syariah. Tepuk tangan dong buat kita semua ya, alhamdulillah. Nah, simple itu adalah termasuk bentuk penghimpunan dananya dari bank ya teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman akan menabung di tabungan itu dan kemudian dikelola oleh bank. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menyalurkan dana. Menyalurkan dana itu maksudnya apa sih? Menyalurkan dana itu artinya bank menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya ada orang butuh usaha, bisa untuk modal kerja gitu ya. Bank itu bisa memberikan bantuan dana sehingga usahanya dia bisa berkembang. Terus mungkin orang tua kalian nih di rumah ada yang pernah menggunakan fasilitas KPR ya atau pembiayaan rumah atau juga mungkin mobil gitu. Mobilnya bisa nyicil dibantu oleh bank namanya KKB. Jadi menyalurkan dana itu bentuknya kredit teman-teman atau pembiayaan kalau di bank syariah. Nah, terus apakah cuma 2 itu aja? Tidak, ada satu lagi nih. Nah, yang satu lagi nih adalah menyediakan layanan perbankan. Makin susah lagi ya bahasanya ya. Oke, layanan perbankan ini tuh banyak sekali bentuknya. Layanan perbankan ini ada ATM ya. Terus kalau misalkan orang tua kalian belanja, terus suka gesek gitu ya, gesek di mesin edisi itu namanya layanan edisi. Itu biasanya untuk belanja bisa pakai kartu ATM atau kartu kredit. Terus nggak cuma itu saja, nih sekarang nih lagi zamannya semua serba online kan. Nah, ada mobile banking, kemudian ada internet banking. Nah, itu adalah jenis-jenis layanan perbankan. Terus kalau misalkan mau kirim uang ya, sekarang kan mau kirim uang jarang banget ya kirim langsung dianterin gitu kan, pasti kan lewat bank. Nah itu juga layanan perbankan gitu. Nadia, aku mau tanya boleh Boleh. nggak? Oh, Boleh, Rio mau Rio. tanya apa? Iya, aku tadi dengar mengenai menyalurkan dana. Ya, terus kamu menanyanya apa? Gini. Aku pengen banget punya laptop. Oh, laptop. Iya, buat Wow, belajar. hebat. Oh, emang biasanya kamu pakai apa? Aku zoomnya pakai handphone. Oh, maksudnya kamu mau punya laptop buat belajar gitu? Iya, itu bisa nggak ya? Nanti belinya pakai Gang, coba nanti kita tanya sama Kak Nadia. Itu gimana ya Kak Nadia? Kalau Rio pengen punya laptop, kira-kira bisa nggak ya nanti dia pinjem atau gimana gitu? Oke, nah sambil sambil nanti aku terusin. Nanti di belakang kita juga pas banget nih, Rio nanyain soal laptop. Nanti Kak Rio ada, Kak Nadia ada tentang laptop nih. Wah, pas banget ya Rio.
Karena Rio kan masih kecil ya, masih TK. Jadi Kanadia sebenarnya tidak menyarankan untuk meminjam Oh, gitu gitu. Rio. Jadi Oh, mendingan Rio itu nabung. Nanti kalau oh. dananya udah terkumpul baru beli laptop. Jadi Bias, nabung Mm, dulu baru beli. Oh, gitu ya. betul. Iya. Ini udah mau minjem aja. Gak apa-apa, semangatnya bagus karena tadi mau belajar. Ya, karena kayaknya Rio seneng ya ngelihat teman-teman pakai seragam semua hari ini rapi ya, pengen cepet-cepet sekolah ya, mau masuk Iya, SMP. iya aku mau masuk SMP. Mau Oke. belajar ya. Iya. Nah, oke. Rio hebat deh. Nanti kita ini ya lihat tabungan itu ada apa aja sih gitu. Nah, sekarang aku lanjut dulu. Nah, teman-teman, hari ini kan teman-teman ketemunya sama BCA Syariah nih. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok sekarang bank ada yang syariah gitu ya? Jadi, aku mungkin mau kasih info sekilas aja. Bank itu memang ada berdasarkan kegiatan operasional tuh dibagi dua ya. Ada yang bank syariah sama bank konvensional. Nah, bedanya apa? Bedanya sebenarnya di sini ada beberapa, cuma mungkin aku nggak akan terlalu banyak di sini. Perbedaan utamanya aja. Jadi kalau bank syariah, salah satunya tuh BCA Syariah ya, hanya berinvestasi pada usaha yang sesuai prinsip syariah. Nah, kalau bank konvensional enggak, dia pokoknya semua usaha dia bisa masuki. Nah, maksudnya apa sih gitu? Tadi kan karena dia sempat bilang kalau orang-orang yang butuh modal usaha gitu ya bisa meminjam ke bank. Nah, kalau bank syariah pada saat mau menyalurkan dana ke tadi ya orang-orang yang membutuhkan modal usaha itu, bank akan melihat dulu nih sesuai dengan prinsip syariah nggak usahanya gitu. Yang nggak sesuai itu seperti apa sih? Misalnya eh, usahanya di bidang rokok misalnya, ya atau minuman keras gitu, atau hal-hal yang di dalamnya mengandung riba gitu. Nah itu bank syariah pasti nggak mau gitu. Nah terus perbedaan lainnya juga di dalam operasional banknya sendiri, semua sistem perhitungannya itu tidak mengenal bunga ya teman-teman ya. Kalau di bank konvensional itu kan ada istilah bunga. Kalau di bank syariah nggak ada. Kita sistemnya itu adalah ada bagi hasil atau kita sebutnya juga ada margin atau ada fee gitu. Nah, dan yang paling penting nih, ini yang terakhir nih yang aku highlight ya. Perbedaannya adalah kalau di bank syariah itu ada yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu siapa sih? Jadi kalau di satu bank ya, biasanya pengurus itu kan pasti ada direktur, ya kan, terus ada komisaris. Nah, kalau di bank syariah uniknya, selain yang tadi direktur sama komisaris, ada juga Dewan Pengawas Syariah. Beliau-beliau itu adalah perpanjangan tangannya dari Majelis Ulama Indonesia loh. Jadi beliau tuh mengawasi langsung di kegiatan operasional banknya itu sesuai dengan prinsip syariah atau enggak gitu. Jadi teman-teman kalau yang sudah memilih untuk berbank bersama bank syariah, insya Allah nggak perlu khawatir karena kami ini selalu diawasi oleh ada yang berwenang lah dan yang memastikan bahwa banknya itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman nggak perlu bingung karena mungkin kata-katanya agak susah ya. Untuk membedakannya gampang aja. Kalau teman-teman melihat ada produk bank ya, kalau di belakangnya itu ada kata-kata, ada huruf I sama B, kita bacanya IB ya. Itu adalah singkatan dari Islamic Banking. Nah, itu udah pasti produknya adalah produk bank syariah. Contohnya kalau di BCA Syariah tuh simpanan pelajar IB, simple IB gitu. Kalau yang di bank konvensional namanya cuma simple aja, nggak ada IB-nya gitu. Terus atau produk tabungannya BCA Syariah tahapan IB. Nah, itu karena ada di BCA Syariah, jadi disebutnya ada IB-nya atau Islamic Banking. Kalau di BCA yang konvensional namanya tahapan aja gitu. Jadi itu cara mudah membedakannya. Oke. Jadi ya teman-teman, kalau aku rangkum ya, sebenarnya bank syariah itu apa? Gampang aja. Bank syariah itu ya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Gitu. Oke, aku boleh lanjut ya. Silakan kalau ada yang mau nanya boleh langsung di chat ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih. Tadi kan aku udah bilang sama Rio ya, Rio kayaknya harus segera nabung deh karena kan pengen punya laptop.
Nah, ternyata bank itu selain tabungan juga ada produk yang lain untuk menghimpun dana. Ada tabungan, ada giro, dan ada deposito. Cuma untuk hari ini mungkin aku akan lebih fokusnya ke tabungan aja ya. Untuk giro dan deposito, mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan lebih banyak cerita di situ. Nah, kan udah dibuka tabungan nih tadi sama Pak Dadang ya. Terus buat apa sih? Buat apa gitu? Maksudnya kenapa sih Pak Dadang bukain? Emang eh, buat buat teman-teman manfaatnya apa? Nah, makanya aku di sini mau cerita. Tabungan itu fitur dan manfaatnya banyak. Teman-teman nanti akan mendapatkan buku tabungan, yaitu buku yang isinya nanti ada informasi transaksi gitu. Terus dapat juga kartu ATM. Nah, kartu ATM ini bisa dipakai untuk transaksi ya teman-teman ya, buat di ATM atau tadi misalkan di mesin edisi gitu. Terus desainnya juga lucu-lucu nih. Nanti kalau teman-teman udah dapet kartu ATM-nya tuh kayak yang di layar, kartu ATM BCA Syariah untuk produk Simple IB tuh gambarnya ada astronot sama dokter ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ikut bisa tercapai cita-citanya seperti gambar yang di Simple IB. Mungkin ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi astronot ya. Kita doain, amin. Amin. Oke, terus yang ketiga bisa dapat imbal hasil dari fitur tabungan ini, gitu. Nah, selanjutnya manfaatnya buat teman-teman apa sih? Oke, manfaatnya apa nih, Rio? Aduh, aku sebelum nanya harusnya tadi jangan aku kasih lihat dulu ya. Rio coba mungkin ada yang bisa jelasin kenapa sih di bank kok manfaatnya aman? Emang kalau nggak di bank nggak aman ya? Aku tahu, karena kalau di gang itu ada berangkasnya kan, yang dari besi bikinnya. Iya benar nggak kan Nadia? Ada berangkasnya. Betul Wah, banget. keren Rio. Iya Rio hebat. Jadi emang ya kalau di bank itu kan sistem keamanannya kan sudah terjamin ya. Ada apa disimpan di tempat yang khusus. Terus sama bank juga dikelola dengan baik gitu kan. Jadi nggak takut hilang seperti yang tadi dialami sama Raja siapa Rio Nizam. tadi? Raja Nizam. Nizam ya. Iya, Raja Nizam. Betul. Nah, terus mungkin teman-teman dari kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 bisa bantu aku. Di sini ada manfaat menabung, dana bisa berkembang, sama praktis. Mungkin ada yang bisa bantu, kenapa ya kira-kira ya kok manfaatnya praktis dan dana bisa berkembang? Ada yang mau bantu? Ada yang mau cerita mungkin pengalamannya melihat orang tua punya tabungan, atau sekarang sudah punya tabungan. Ada yang mau cerita? Aku kasih kesempatan atau aku ceritain aja ya. Jadi Aku mau kenapa? jawab, bisa nggak ya? Boleh, silakan. Gimana? Rio. Aku mau jawab itu tentang praktis. Oh, tentang praktis. Iya, kayak Raja Nizam itu, dia kan nagungnya di rumah di dalam peti mati ya. Terus, nah kalau di gang uangnya kan bisa disimpan. Terus ngambilnya juga bisa pakai ATM. Oh gitu. Jadi nggak perlu bawa uang banyak kemana-mana ya. Cukup di dompet aja pakai ATM. Iya, betul nggak ya karena dia? Betul banget. Rio nih ternyata, kayaknya Rio udah sering ya. Kayaknya jangan-jangan Rio bisa gantiin aku loh buat cerita ke teman-teman. Iya dong. Kan udah Iya. diajarin. Oh diajarin sama siapa? Sama Kak Izul. Oh sama Kak Izul. Ternyata Kak Izul luar biasa ya, udah ngajak Rio untuk menabung dari sejak dini, hebat. Nah, benar sekali apa yang tadi Rio bilang. Jadi memang di bank itu kan praktis, karena apa? Karena tadi banyak fasilitasnya ya. Ada ATM, kemudian nanti mungkin teman-teman kalau sudah lebih dewasa ya bisa punya mobile banking, itu gampang banget untuk transaksi dibandingkan kalau kita harus menyimpan uang tunai, terus kalau mau belanja harus bawa-bawa uang banyak gitu kan, itu kan jadi repot ya. Terus aku cerita juga dana bisa berkembang, kenapa? Karena kalau disimpan di bank ada imbal hasil yang diberikan oleh bank gitu. Sementara kalau disimpan di rumah atau di sekolah ya, kalau dulu zaman kakak ya, itu nggak dapat imbal hasil. Tapi bukan berarti jelek ya. Semua
inisiatif menabung itu bagus, cuma memang bedanya dan keuntungannya di bank, dananya bisa berkembang. Dan yang pasti ya, manfaat menabung itu mengajarkan budaya untuk hidup hemat ya. Karena apa? Karena kan uangnya nggak kita pegang ya, jadi nggak apa ya, nggak dengan mudah langsung kita belanjain. Kebayang kan kalau megang uang, nanti ada abang bakso lewat dipanggil ya kan? Atau Rio mungkin ngelihat abang jualan permen langsung dipanggil, nah langsung jadi bisa hilang begitu saja gitu. Kalau ditabung kan enggak, jadi bisa mengajarkan hidup hemat juga gitu. Ya aku juga kalau nabung sering, tapi di Dang Udin, Dang Bakso, Dang Songai, ya itu mah abang-abang dagang Rio. Ya itu deh pokoknya. Kamu mengaco aja. Nggak apa-apa, jajan itu boleh kok, bukan berarti harus nabung terus nggak boleh jajan sama sekali ya teman-teman. Jajan itu tetap boleh, tapi yang penting ada yang disisihkan untuk menabung gitu. Tuh Oke, Kaizul, boleh kalau jajan asal jangan banyak-banyak. Iya, iya, iya. betul. Kasihan ya, nanti masa nggak boleh jajan sama sekali. Oke, aku lanjutin dulu ya. Oke, nah kalau tadi teman-teman sudah mengenal bank sama tabungan, sekarang mau diapain nih tabungannya, ya kan? Kita kan nggak pengen sekedar punya tabungan begitu aja. Nah, makanya hari ini aku pengen ngajak juga untuk mengenai perencanaan keuangan. Aduh, bahasa apa lagi sih itu perencanaan keuangan ya? Oke, ini ya pengertiannya. Perencanaan keuangan itu adalah semua tindakan yang dilakukan teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pasti makin bingung, nggak apa-apa, wajar. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang baru buat teman-teman. Sebenarnya sehari-hari mungkin udah dilakuin, cuma teman-teman tidak sadar bahwa itu sebenarnya teman-teman sedang merencanakan keuangan gitu. Kalau rencana kan banyak ya. Rencana itu biasanya bisa jadi rencana mau sekolah atau bikin rencana sama orang tua pengen liburan nanti kalau udah nggak pandemi. Nah, tapi kalau yang di sini spesifik adalah rencana keuangan gitu. Rencana keuangan itu ya untuk mencapai tujuannya yang terkait dengan keuangan gitu. Makin bingung? Nggak apa-apa. Biar nggak bingung, Kasih aku contohnya ajak. dong, karena dia Sip, oke. Aku masuk ke slide berikutnya nih. Rio mungkin punya tujuan keuangan ya. Tadi kan Rio sempat cerita pengen umroh ya sama Kak ya, Izul. Nah, ya. itu juga disebut tujuan keuangan. Coba kita lihat ya. Tujuan keuangan itu apa aja? Tujuan keuangan itu bisa beda-beda. Setiap orang bisa beda dan waktunya pun bisa beda-beda gitu. Mungkin ada yang pengen bisa beli buku sendiri, ada yang tujuan keuangannya ingin punya HP misalnya, atau ada yang pengen kuliah. Kalau tadi kan Rio pengennya jalan-jalan ke Korea. Kalau teman-teman nggak cuma jalan-jalan doang, mungkin mau kuliah di Korea ya nggak. Nah, itu adalah tujuan keuangan gitu. Setiap orang bisa beda-beda ya. Misalkan aku mungkin tujuan keuangannya karena aku sudah punya putra-putri ya, aku pengen anak-anakku bisa kuliah, aku bisa menyekolahkan anak sampai kuliah sampai dewasa nanti. Dan ketika satu hari aku sudah pensiun dari BCA Syariah, aku bisa punya dana yang cukup untuk hidup selama pensiun. Nah, itu tujuan keuangan kakak. Tapi tujuan keuangan teman-teman bisa berbeda. Itu nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah teman-teman punya tujuan yang mau dicapai dulu gitu. Hidup kalau ada tujuan kan enak ya, ada yang disasar gitu. Kalau cuma sekedar nabung aja, kadang-kadang terus buat apa ya? Jadi nggak ada apa ya, nggak ada semangatnya gitu. Kalau ada tujuan yang mau dicapai kan pasti lebih semangat gitu. Oke, aku lanjutin. Kalau sudah menentukan tujuan, terus mau ngapain? Harus dimulai sejak dini. Nah, beruntunglah teman-teman ya pada hari ini teman-teman itu sudah mengenal tabungan sejak dini. Coba kita lihat ya, kalau di nabung itu ya biasanya boleh di next. Nah, kalau nabung itu ini yang masih aku alami ya dulu zaman aku sekolah. Nabung itu di celengan dulu. Terus habis itu masih koin gitu kan. Kalau misalkan dapat uang kembalian dari uang jajan itu aku tabung. Ini benar-benar aku alamin dulu waktu zaman sekolah. Terus habis itu lama-lama mulai dapat uang lebih banyak.
Udah nggak koin lagi yang ditabung, tapi uang kertas ya kan, udah makin banyak duitnya. Terus abis itu baru naik lagi levelnya ya, naik tingkat bisa buka tabungan di bank. Nah, tahap-tahap ini adalah tahap yang biasanya kita alami. Cuman teman-teman nih hebatnya nih yang ada di Zoom hari ini, teman-teman itu sudah mengenal bank dan mengenal tabungan, bahkan sudah punya dari usia yang masih sangat muda ya, masih SMP. Kalau zaman dulu nih kakak ingat-ingat waktu SMP, kakak kayaknya boro-boro deh, belum tahu itu tabungan di bank. Kayaknya zaman kakak sekolah dulu tuh punya tabungan di bank itu sesuatu yang hanya bisa dimiliki sama orang dewasa gitu. Kayaknya punya kartu ATM tuh keren banget. Kakak tuh punya kartu ATM pertama kali itu pas kuliah loh. Kebayang kan bedanya dengan zamannya kalian. Zamannya kalian tuh luar biasa. Bahkan seusia Rio, TK aja sudah bisa loh dibukain tabungan karena sekarang bank itu produknya banyak banget. Ada yang untuk anak seusia Rio pun sudah bisa gitu. Oh gitu. Aku jadi pengen Mm-mm. nabung. Oh ya udah nanti ya habis ini kita nabung ya di bank. Asik. Oke, ditunggu ya Rio ya di BCA Syariah ya. Oke, oke. Oke, ini eh, tadi ya. Jadi kalau sudah punya tujuan, kalian harus segera mulai gitu. Seperti kata Ustadz ya, mulai sejak dini atau mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Jadi nggak usah nungguin orang tua ngasih uang ya, mungkin uang lebaran gitu. Kalau memang punya uang lebih, harus segera disimpan. Nah, terus aku punya tips nih ya supaya menabungnya kalian itu lebih sukses ya. Jadi yang sering salah ya, yang sering salah, kesalahan yang sering kita lakukan nih, termasuk aku nih dulu. Jadi kita tuh baru menabung kalau ada sisa. Nah, berarti kalau nggak ada sisa jadi nggak nabung dong, ya kan? Nah, ini adalah kesalahan yang umum terjadi. Nah, supaya nggak seperti itu gimana caranya? Sebaiknya untuk nabung itu sisihkan sejak awal. Sisihkan dulu, baru sisanya dipakai. Kalau nggak ada sisa, ya jangan, artinya jangan berlebihan gitu. Jadi jangan tunggu ada sisa teman-teman, karena itu yang sering membuat akhirnya tujuan keuangan kita jadi nggak tercapai. Itu tips dari aku. Wah, keren banget. Ilmu lagi nih. Ilmu Iya baru, Kak Izul. dong. Iya dong, makanya kita dengerin karena dia, ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Teman-teman yang mau tanya di chat boleh. Nah, sekarang tadi kita sudah punya tabungannya. Terus aku punya tips lagi nih. Kita tuh sering menghadapi satu keadaan gitu ya, yang ketika kita membutuhkan sesuatu, terus kita bingung harus beli yang seperti apa misalnya. Nah, kadang-kadang kita nih suka apa ya, tercampur gitu ya antara mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kebutuhan tuh apa sih? Kebutuhan tuh berarti benar-benar yang bisa memenuhi kebutuhan kita saat itu gitu ya. Kalau keinginan kadang-kadang namanya manusia ya, keinginan pasti banyak. Pengen jalan-jalan ke Korea gitu. Tapi sebenarnya kita benar-benar butuh nggak sih? Jangan-jangan kalau untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh gitu ya, mungkin sebenarnya jalan-jalannya nggak harus sampai ke Korea loh gitu. Nah, coba kita lihat ya, contohnya misalnya teman-teman nih pengen bisa keliling sepeda, naik sepeda sama teman yang lain katakan ya, atau misalnya pengen sehat, jadi pengen olahraganya tuh sepedaan. Di sebelah kiri ada gambar sepeda ini ya sepeda gunung atau sepeda BMX ya ini ya. Terus di sebelah kanan ada sepeda Brompton. Nah, kalau pengen sehat sama pengen keliling-keliling sama teman-teman naik sepeda, kira-kira pakai sepeda yang kiri sama yang kanan bisa nggak sih? Pasti bisa ya. Ya kan? Mau pakai sepeda Brompton atau sepeda BMX, tujuan sehatnya kan tercapai. Terus tujuan kepengen main sepedaan sama teman-teman juga tercapai. Berarti pakai yang sepeda yang kiri sebenarnya cukup dong ya. Kalau yang kanan mungkin biar keren aja ya kan. Coba kita lihat.
Nah, yang kebutuhan yang kiri ya teman-teman. Kalau yang kanan itu adalah keinginan. Bukan berarti jelek ya, nggak apa-apa punya keinginan sepeda Brompton. Tapi kita lihat dulu, apakah itu benar-benar sudah kebutuhan yang lain sudah terpenuhi gitu ya, sehingga kita perlu membeli Brompton. Kalau misalkan ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi, mendingan belinya ya yang sebelah kiri aja gitu. Ya, kita latihan lagi ya. Ada contoh lagi. Misalnya untuk sekarang nih teman-teman nih kan banyak sekolah online kayak sekarang ya, belajar online. Di sebelah kiri tuh ada gambar PC gaming ya, keren banget. Bisa buat game, kecepatannya mumpuni, pokoknya hebat banget deh fiturnya. Di sebelah kanan ada laptop. Teman-teman butuh sekolah buat buat online tuh biasanya apa aja? Google Meet ya kan? Butuh Zoom. Kira-kira pakai yang kanan bisa nggak Google Meet dan Zoom? Bisa dong Bisa harusnya. ya. Jadi nggak harus pakai yang kiri dong ya. Yang kiri itu biasanya harganya udah luar biasa, berlipat ganda daripada yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan ya. Coba kita lihat. Nah, betul sekali. Jadi yang kebutuhan itu yang kanan teman-teman. Karena dengan yang kanan itu, yang laptop biasa, sudah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman loh. Nggak harus punya yang sebelah kiri. Yang kiri itu adalah keinginan. Satu kali lagi kita latihan. Ini aku udah dikasih kode nih. Waktunya udah mau habis, aku percepat sedikit ya. Ini ada handphone. Sekarang mungkin guru-guru di sekolah sering bagi tugas lewat grup WA gitu ya, atau grup Telegram sehingga teman-teman butuh handphone. Itu nggak apa-apa karena memang kebutuhan buat sekolah. Tapi handphonenya handphone yang kiri atau yang kanan ya. Yang kanan itu tuh pesennya tuh harus inden ya. Harganya mahal. Coba kita lihat mana yang kebutuhan. Yang kebutuhan tuh yang kiri, teman-teman. Yang kanan adalah keinginan. Itu gambarnya 4 bukan berarti harus beli sekaligus 4 ya. Belinya satu aja. Oke, aku lanjutin. Nah, kalau tadi kita sudah bisa memilih antara kebutuhan sama keinginan, sekarang kita mau menentukan prioritas. Karena kadang-kadang kebutuhan tuh banyak banget, ya. Ini kalau tadi kan kita memilih antara satu jenis barang yang sama ya, mana yang lebih memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau sekarang barangnya kebutuhannya beda nih. Contohnya nih, ada seorang ibu, dia bingung mau membeli buku sekolah untuk adik dulu atau baju baru untuk kakak ya. Mana kira-kira yang lebih prioritas? Prioritas itu berarti yang harus lebih dulu dipenuhi atau lebih mendesak. Sekolah atau baju baru? Coba kita lihat. Betul sekali. Jadi yang lebih mendesak adalah yang buku sekolah ya teman-teman. Nanti kalau misalkan semua kebutuhan untuk sekolah sudah terpenuhi, terus masih ada rezeki bisa untuk beli baju baru. Jadi yang baju baru mungkin sekarang belum mendesak gitu. Nah, itu tadi adalah contoh untuk menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Yang terakhir nih ya, yang paling susah menurut Kak Nadia, itu adalah konsisten, teman-teman. Konsisten itu artinya teman-teman bisa melakukan menabung, kemudian tadi ya memilih kebutuhan mana yang keinginan itu, tapi dilakukan secara terus-menerus. Itu yang susah. Nah, itulah kenapa memang harus dari diri sendiri ya, kita harus disiplin. Kalau memang sudah ada niatan pengen mencapai keinginan, terus udah ada niatan mau menabung, harus konsisten, usahakan jangan kayak sekarang nih, misalkan habis ikut acara ini, oh semangat nabungnya tinggi ya, baru nabung, nabung, nabung. Nanti lama-lama mulai turun lagi, apalagi melihat ada apa barang-barang di Tokopedia, ya ada di Shopee. Waduh, itu bikin apa namanya? Bikin pengen jajan. Nah, nggak jajan itu nggak jelek ya, Mas, boleh kok. Cuman tadi yang penting kebutuhannya udah terpenuhi dulu. Nah, aku ingetin sekali lagi nih teman-teman, yang paling susah ini yang kelima ini nih, ini konsisten. Makanya silakan teman-teman dari diri sendiri dikuatkan dulu keinginan yang mau menabung, terus boleh loh ngingetin teman yang lain, misalkan kelihatan nih temannya ada yang
main HP terus gitu ya, pas dilihat ternyata Tokopedia gitu ya, diingetin lu jajan terus lu gitu, boleh diingetin tuh udah nabung belum gitu. Nah, satu lagi nih ya terakhir, aku lupa nih, dari semua langkah-langkah tadi ya untuk mencapai tujuan keuangan, jangan sampai ada satu hal yang kelupaan, beramal ya. Kenapa? Karena beramal itu akan membuka pintu rezeki kita. Jadi, eh, betul kita harus mencapai tujuan keuangan kita, tapi jangan lupa juga untuk berbagi. Siapa tahu dengan kita berbagi, malah akan mendatangkan semakin banyak rezeki buat kita, jadi keinginan kita lebih cepat tercapai. Itu aja kayaknya yang pengen aku sampaikan hari ini, Kak Izul dan Rio sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wah, lengkap banget ya Rio, lengkap, padat dan apa ya kalau Kak Izu bilang ilmunya luar biasa banyak yang telah disampaikan oleh Kak Nadia Makasih. ya. Betul nggak Rio? Iya, betul banget. Aku jadi ngelek, jadi melek. Iya, jadi tahu semuanya. Nah, Kak Izul, gimana? Sekarang coba Kak Izul tanya sama teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Oh iya, teman-teman semua di rumah ya. Dari semua penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kanadia, mungkin Kak Izul mau apa ya, ambil benang merahnya, tapi tidak menjelaskannya secara apa ya, penyampaian Rio. Maksudnya apa sih? Bingung jadinya. Maksudnya gampangnya gini, Kak Izul mau pakai pantun. Keren banget. Nah, gimana pantunnya? Mau denger nggak? Iya, aku mau denger. Nah, pantunnya gini, Kak Izul udah tadi sambil dengerin Kanadia langsung bikin pantun. Wah, keren ya. Nah, gini pantunnya. Jalan-jalan ke Bangka Belitung. Cakep. Oh, cakep aja. Pulangnya bawa rebung. Cakep. Oh ya. Kemudian kalau kamu mau beruntung, yuk kita nabung. Keren. Wah, keren Keren banget banget. ya Rio ya. Kak Izul gitu loh. Yang namanya kamu aja yang bisa. Emang kamu bisa? Aku juga bisa. Oh, coba gimana pantunnya? Ke pasar Jatinegara beli pelampung. Oh, ke pasar Jatinegara beli pelampung, jauh amat. Jauh amat. Lanjut. Belinya sama Bu Samsia. Belinya sama Bu Samsia. Terus emang kenapa? Kalau kita mau nabung, yuk ke BCA Syariah. Wow. Kita aja ya udah, nanti kita habis ini acara ini kita ke Bank BCA Syariah buat nabung ya. Oke teman-teman di rumah, ada yang ingin bertanya? Dokter Kahdia enggak? Oh iya, nanti ada 3 penanya ya, yang sudah kita siapkan nih hadiah nih. Bukan kita sih, BCA Syariah. Iya, kayak itu ngaku aja. Nah, siapa yang mau bertanya nanti akan dapat hadiah teman-teman ya. Siap, dengan 3 penanya, nanti boleh nanti di klik tombol melambaikan tangannya, nanti kita akan pilih 3 penanya ya. Jangan lupa cepet-cepetan karena ini hadiahnya spesial banget dan hanya 3 kesempatan. Oke, siapa penanya pertama? Nggak usah bingung-bingung, tanya aja yang tadi kurang jelas atau penasaran langsung. Nah, ada Torik Faris Risyana 1. Oke, siapa lagi? Namanya kita catat dulu ya. Nanti setelah itu Kak Izul panggil. Ada baru 1. Ada lagi yang lain? Oke. Ada 2, Resya Asyifa Rahman. Oke, satu lagi, ada lagi? Oke. Oke, kalau belum ada nanti kita lanjut ya. Oke, yang pertama tadi Torik dulu ya. Silakan Torik, dibuka mic-nya. Nah, ini Torik mau tanya Halo nih. Torik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Faris Isyana. Saya dari kelas 8B, Sekolah SMP Tabahan Mandiri. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, bank itu kan fungsi utamanya menghimpun dana, menyalurkan dana, menyediakan layanan perbankan. Pasti butuh biaya operasionalnya. Nah, biaya operasionalnya itu didapat dari mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torik, Aku bingung ya. luar biasa Tanyanya loh. susah banget. Aku jadi bingung. Ayo karena dia jelasin, aku mau dengerin. Iya, sabar karena dia baru menjawab. Torik, luar biasa, pertanyaannya jeli banget ya, karena tadi memang karena dia sama sekali tidak menyinggung soal biaya. Benar banget ya, semua perusahaan
pasti untuk operasional membutuhkan biaya. Nah, bank itu ya Torik pada saat menyalurkan pembiayaan itu kan boleh mengambil keuntungan. Jadi tadi waktu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian pada saat menghimpun dana kan ada imbal hasil yang diberikan ya kepada nasabah. Nah, kemudian pada saat menyalurkan dana, bank itu memberikan ke nasabah, kemudian nasabah harus mengembalikan sejumlah dana kan. Nah, itu bank boleh loh mengambil keuntungan. Nah, dari sebagian keuntungan itulah yang digunakan untuk membiayai operasional bank. Tapi tetap bank punya kewajiban untuk memberikan imbal hasil kepada para penabung-penabung tadi. Jadi itu tetap harus dilakukan. Nah, kemudian pendapatan bank itu cukup banyak, Torik. Jadi nggak cuman dari penyaluran dana, bisa juga dari kegiatan layanan perbankan. Kalau misalkan teman-teman udah pernah nyoba nih transaksi di ATM gitu kan biasanya kena biaya admin ya. Ada biaya administrasi untuk transfer misalkan, atau ada biaya administrasi di tabungan. Nah, itu juga menjadi pendapatan bank. Pendapatan itulah yang digunakan untuk membiayai operasional. Nah, cuman Torik jangan khawatir sama teman-teman, jangan khawatir. Kalau tabungan simple yang dibukain sama Pak Dadang untuk teman-teman semua di BCA Syariah, itu nggak ada biaya administrasinya, jadi ringan. Makanya kita pilihkan buat teman-teman semua. Wah, Gitu. keren. Jadi, teman-teman yang nabung, uangnya nggak kekotong ya? Iya, nggak kepotong. Iya, keren banget ya buat Torik. Sekarang penanya kedua, kita sudah dapat tadi ada Resya, Hasifah Rahman, dan siap-siap untuk penanya ketiga ya. Teman-teman boleh nanti angkat tangannya atau juga klik tombolnya ya. Oke, silakan. Silakan Resya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Resya Hasifah Rahman dari SMP IT Bahana Mandiri, kelas 8B. Ada yang ingin saya tanyakan. Apakah jenis tabungan yang sesuai dengan usia saya sekarang? Karena saya belum punya KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, maaf ya tadi teman-teman kita sempat terputus. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas. Terdengar? Oke, alhamdulillah. Oke, Resya, keren banget pertanyaannya. Berarti ini dari Resya sudah ada keinginan untuk nabung ya, seperti Rio tadi. Nah, memang saat ini tabungan itu banyak sekali macamnya. Nah, untuk yang seusia Resya atau bahkan yang usianya lebih muda lagi, itu ada tabungan simpanan pelajar ini Resya, simple namanya, Simple IB, simpanan pelajar. Kenapa aku saranin pakai Simple ini? Karena Simple itu tidak harus nunggu punya KTP. Data yang dibutuhin itu adalah nomor induk kependudukan NIK. NIK itu kalau dulu zaman kakak NIK itu baru dapat waktu umur 17 tahun pas punya KTP. Kalau sekarang enggak, semua penduduk itu kalau Resya lihat di kartu keluarga ya, di kartu keluarga itu semua ada nomor induk kependudukannya tuh NIK. Jadi sebenarnya cukup dengan itu udah bisa buka tabungan gitu. Terus ada juga produk lain. Nanti kalau misalkan pengen tanya-tanya lagi boleh ya sama teman-teman bank yang datang ke sekolahnya Resya. Ada juga tahapan mabrur. Tahapan mabrur IB itu juga sama tuh bisa dibukakan dari usia yang sangat dini gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, produknya itu banyak. Boleh kalau misalkan pengen tanya-tanya lagi, bisa kunjungin cabang BCA Syariah. Ini sayang banget ya lagi PPKM, jadi nggak bisa jalan-jalan. Nanti mungkin suatu hari bisa berkunjung ke cabang BCA Syariah yang dekat dengan sekolah Resya dan teman-teman semua gitu. Nanti kita bisa tahu lebih dekat produk apa aja sih yang ada di BCA Syariah gitu. Itu Rio, jelas nggak? Oh iya, jelas banget. Oh iya, tadi kan katanya kalau 17 tahun ke atas punya KTP. Oh, punya KTP. Terus kalau kamu sama teman-teman yang belum 17 tahun gimana? Ada Kak Izul.
maksudnya kartu KTP juga? Bukan, namanya KIA. Oh, yang logonya merah putih itu ya? Iya, Oh, nanti ya, ya, ya. kalau udah KIA 17 tahun, baru diganti KTP. Oh gitu, aku pintar. Aku lihat di internet tahu. Oh iya, iya, iya. Oke, teman-teman, tadi penjelasannya luar biasa dari Kak Nadia. Kesempatan terakhir mungkin ada satu penanya lagi yang mungkin kita akan kasih kesempatan. Boleh raise hand atau tunjuk tangan? Satu lagi loh hadiahnya. Ayo, kira-kira apa ya hadiahnya? Pastinya seru. Kalau nggak mau nanti Rio yang nanya. Aku nanya asik, dapat hadiah. Ya, jangan dong buat teman-teman ya. Oke, ada teman-teman satu lagi penanya. Maka kalian akan apa tadi dapat hadiah ya Rio? Iya, tadi Kak Fitri Oke. udah janjiin ada bingkisan menarik Wah, loh. keren banget. Berarti dikirim ya sampai ke rumah ya. Kita Kak mungkin Nadia? akan serahin ke sekolah ya. Nanti dari Oh, ke sekolah yang akan sekolah. kasih. Iya. Oke. Boleh teman-teman satu orang penanya lagi? Kayaknya ada siapa ini? Eh, Boleh angkat tangannya atau raise hand? Kayaknya masih malu-malu ya Rio ya. Satu lagi. Kalau tidak nanti, oh ada nih Anissa ya. Boleh Anissa, mungkin bisa dibuka mikrofonnya ya untuk siap-siap bertanya kepada Kak Nadia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Anissa Nur Aini dari kelas 9A SMPT Bahana Mandiri. Saya mau bertanya, kalau kita mau menabung di bank itu nominal paling rendahnya berapa ya? Oke. Waalaikumsalam Anissa. Namanya indah sekali. Aku langsung jawab ya Kak Ijul ya. Ya, silakan. Oke, jadi nih teman-teman, alhamdulillah banget nih pertanyaannya kok pas ya sama fitur yang ada di tabungannya BCA Syariah, khususnya Simple. Tahu nggak, untuk nabung di Simple itu setoran minimum tuh berapa? Cuman Rp1.000 loh. Hah? Rp1.000? Bener, aku nggak bohong. Buat tren aku juga dapat. Iya. Gitu, bener. Jadi memang simpanan pelajar IB itu dibuat untuk memudahkan teman-teman yang di usia sangat muda untuk mulai menabung. Kalau tabungan yang lain nih seperti tahapan IB itu buat yang udah lebih dewasa ya umurnya, itu minimal mulai dari Rp100.000 untuk setoran awal. Nah, cuma kalau kami kan pengen mengajak anak-anak pelajar ya yang di usia lebih muda untuk mulai menabung. Jadi setoran awalnya kita buat lebih gampang, mulai dari Rp1.000 gitu. Nggak berasa banget kan punya uang Rp1.000, bawa ke bank udah bisa punya tabungan. Wah, gitu. keren. Aku jadi nggak sadar deh buat nabung ke bank BCA Syariah. Emang kamu punya uangnya? Ada, kan dipegang sama Kak Izul. Oh iya. Bisa aja kamu Rio. Oke, teman-teman, mungkin karena sudah 3 penanya ya, kita akan sudah tutup ya pertanyaannya. Dan alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini dari teman-teman SMP IT Bahana Mandiri. Dan sangat Kak Izo sangat senang dan bahagia sekali karena juga Rio juga pastinya ya. Iya, karena sudah diberikan banyak sekali ilmu dari Kak Nadia tadi menjelaskan luar biasa tentang bagaimana menabung sejak dini ya kan. Nah, kemudian mudah-mudahan harapannya Rio dan teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa menabung dan mempunyai tujuan nanti. Cita-cita, ada yang umroh, ada yang pengen kuliah, ada yang mungkin pengen beli laptop buat belajar lebih maksimal lagi, dan banyak hal lainnya. Iya, pokoknya gitu deh. Ya udah kalau gitu, karena waktunya ini kita sudah melewati juga ya sedikit. Karena keseruan yang pastinya teman-teman ya. Jadi kita akan kembalikan
Kemana? Aku kan belum nyanyi. Ya udah, nyanyi terus. Waktunya sudah habis. Kita panggil lagi nih. Oh, tapi sebelumnya berarti terima kasih ya kepada Kak Nadia yang karena sudah memberikan penjabaran ataupun ilmunya kepada Rio, Kak Izul, dan teman-teman semua. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih semuanya. Oke, baiklah teman-teman semua. Nggak berasa ya, tadi kita sudah mendengarkan keseruan yang disampaikan oleh Kak Nadia. Nah, karena sudah di penghujung acara, Kak Izul akan kembalikan kepada MC kita nih. Kita panggilkan dia ya. Siapa ya? Kak Fitri. Nah, ada Kak Fitri. Lupa, belum di-unmute. Halo. Iya. Nah, halo Kak Fitri. Yeay. Seru banget ya tadi ya. Kakak juga jadi tahu nih. Oh, ternyata nabung itu begitu toh. Harusnya nabung dulu, baru disisihkan dulu di depan, baru kemudian kita pakai jajan. Jangan jajan dulu, baru mikirin nabung ya. Nggak akan ada sisanya kalau jajan dulu. Iya, betul banget. Udah gitu, cuma 1.000 rupiah bisa nabung langsung. Iya, berarti kamu bisa langsung nabung ya. Oh iya, Kak Fitri, boleh saya izin pamit nanti karena sebentar lagi saya mau nganter Rio nih ke Bank BCA Syariah terdekat. Dia udah nggak sabar nih. Boleh. Boleh ya? Tapi jangan pergi ke bank dulu, Rio. Oke. Karena setelah ini kita akan ada tes lagi. Nah, Rio kan tadi sudah dengerin tuh penjelasannya Kak Nadia. Nah, nanti Rio ikut juga ya tesnya ya. Oke, siap. Beli.